Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi epistemologi ilmu dalam Islam yang beranggotakan Irma Junior Frestiva, NIM B1002429, Ega Aulia Dwi Tantia, NIM B1002474, Wulan Atika Putri, NIM B1002478. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu epistemologi. Secara etimologi, istilah epistemologi berasal dari bahasa Yunani epistem berarti pengetahuan dan logos berarti teori. Jadi, epistemologi dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula atauan sumber pengetahuan. Apa yang dapat diketahui manusia? Terhadap pernyataan ini, epistemologi barat menjawab bahwa objek yang dapat diketahui manusia adalah segala sesuatu sepanjang ia dapat diamati secara indrawi. Hal-hal lain yang bersifat non-indrawi dan non-fisik tidak termasuk ke dalam objek yang dapat diketahui secara ilmiah. Berbeda dengan pandangan tersebut, epistemologi Islam atau diwakili pandangan para ilmuwan Muslim menjawab bahwa apa yang dapat diketahui manusia tidak hanya objek-objek fisik yang dapat diamati secara indrawi, tetapi juga objek-objek non-fisik, non-material atau metafisik seperti aksioma-aksioma matematika, konsep-konsep mental, realitas-realitas imajinal, dan spiritual. Pandangan yang berbeda tentang objek apa yang dapat diketahui manusia antara epistemologi Islam dan epistemologi Barat telah melahirkan beberapa konsekuensi. Pertama, konsekuensi pada pengembangan ilmu dan klasifikasinya. Ilmuwan Barat modern lebih menekankan pengembangan ilmu-ilmu kealaman atau natural science. Sementara, ilmuwan Muslim pramodern mengembangkan tidak hanya ilmu-ilmu kealaman atau natural science, melainkan juga ilmu-ilmu metafisik atau metaphysical science. Kedua, konsekuensi pada penyikapan terhadap alam sebagai objek ilmu. Ketika ilmuwan Barat menyikapi alam sebagai realitas otonom dan tercipta secara evolusi tanpa campur tangan Tuhan, justru ilmuwan Muslim menyikapi alam sebagai tanda-tanda Tuhan. Sehingga ketika mengembangkan teori-teori yang terkait dengan bidang kealaman, mereka tidak menafikan realitas metafisik yang justru dalam pandangan mereka sangat diperlukan untuk memberikan penjelasan yang komprehensif dan holistik tentang fenomena alam yang mereka teliti. Cara manusia mengetahui objek-objek ilmu. Persoalan bagaimana mengetahui objek ilmu itu terkait dengan persoalan metodologi. Karena perbedaan ragam objek yang dapat diketahui manusia antara epistemologi Islam dan epistemologi Barat, maka metode ilmiah yang dikembangkan oleh para pemikir dan ilmuwan Muslim berbeda secara signifikan dengan metode ilmiah yang dikembangkan pemikir dan ilmuwan Barat. Dikaitkan dengan daya-daya yang dikaruniakan Tuhan kepada manusia dalam rangka memenuhi tujuan penciptaan, yaitu menjadi khalifahnya, maka melalui daya-daya apa metode-metode di atas diterapkan? Metode observasi diterapkan dengan pendayagunaan indera karena daya itulah yang sangat kompeten untuk mengenal objek-objek fisik. Sementara metode logis atau demonstratif diterapkan dengan penggunaan akal. Cara mengetahui objek ilmu dalam Islam. Jenis objek ada dua. Yang pertama, objek fisik atau mahsusat. Yang kedua, objek non-fisik atau metafisik atau makhulat. Yang pertama, saya akan menjelaskan jenis objek fisik atau mahsusat. Ada dua metode. Yang pertama, observasi atau bayani. Yang kedua, demonstrasi atau burhani. Daya atau sarana. Yang pertama, indera atau his. Yang kedua, akal atau ahal. Cara kerja daya atau sarana, mengamati objek, mengabstraksi makna universal dari data-data indrawi. Yang kedua, objek non-fisik atau metafisik atau makhulat. Metodenya ada tiga. Yang pertama, demonstrasi atau burhani, intuitif atau irfani.
Daya atau sarana, yang pertama akal atau ahal, yang kedua imajinasi atau mutakhayyilah, yang ketiga hati atau khulq. Cara kerja daya atau sarana, yang pertama menyimpulkan dari yang diketahui menuju yang tidak diketahui. Yang kedua kontak langsung dengan objek imajinasi yang hadir dalam jiwa. Yang ketiga kontak langsung dengan objek non-fisik yang hadir dalam jiwa. Sumber pengetahuan dan metode keilmuan. Pengetahuan, sebagaimana dipahami secara umum, adalah segala hal yang manusia ketahui tentang sesuatu objek. Sementara objek yang dapat diketahui oleh manusia menurut epistemologi Islam, seperti telah dijelaskan di muka, mencakup objek-objek fisik, indrawi, dan objek-objek non-fisik, metafisik. Dengan begitu, hubungan antara pengetahuan dan objek sangat erat, yaitu tidak akan ada pengetahuan tentang sesuatu objek bila objek itu sendiri tidak ada. Ketika kita bertanya dari mana objek yang kita ketahui itu berasal, maka kita sebenarnya berbicara tentang sumber pengetahuan. Di sini, akal jelas berperan sebagai metode keilmuan. Bisakah akal berfungsi juga sebagai sumber pengetahuan? Bila produk dari aktualisasi akal berupa abstraksi, makna universal dari data-data indrawi tentang suatu objek dan atau berupa kesimpulan silogistik, tidak lain adalah pengetahuan, maka akal berperan sebagai sumber pengetahuan, dalam pengertian bahwa ide-ide besar itu lahir dari akal yang diaktualisasikan, begitu juga teori-teori fisika, walau sumber pertamanya adalah empiris, yang indrawi. Apa yang telah dijelaskan di atas tentang sumber pengetahuan menurut epistemologi Islam sebenarnya pada perspektif praksis pengembangan ilmu. Pada perspektif filosofisnya, sumber pengetahuan yang esensial adalah Allah, karena dialah pemilik khazanah pengetahuan yang disebut al-ilm. Sehingga salah satu nama Allah adalah Al-Alim, yang artinya yang maha mengetahui. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 5, Quran Surat Al-Mulk ayat 67. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.